Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Satrio Bintang Pamungkas dengan NPM 24043010263 dari Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Jawa Timur. Saya dari kelas Bela Negara G140. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan garis besar dari artikel saya yang berjudul Komunikasi Persuasif dalam Mendorong Kesadaran Bela Negara pada Kalangan Mahasiswa. Tentunya seperti yang kita ketahui saat ini, dunia sedang berinovasi dengan dunia digital yang terjadi saat ini. Dan tentunya ini juga berdampak pada kesadaran bela negara bagi para mahasiswa. Seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa itu sebagai agent of change atau agen perubahan. Jadi mahasiswa merupakan tolak punggung atau punggung dari kemajuan sebuah negara, terutama pada Indonesia Emas 2045. Seperti yang kita ketahui juga bahwa bela negara ini memiliki hambatan atau tantangan yang tidak hanya ancaman fisik, tapi juga berupa ancaman ideologi, disinformasi, dan juga disintegrasi sosial. Untuk itu, mahasiswa merupakan kelompok intelek yang kritis dan memerlukan pendekatan komunikasi yang sesuai agar bela negara itu dapat diterapkan. Tentunya metode yang saya gunakan dalam artikel yaitu metode studi konseptual yang mana mengangkat deskriptif analisis mengenai teori-teori yang akan dijelaskan oleh Aristoteles, yaitu berdasarkan teori komunikasi persuasif, yang mana teori ini memiliki 3 kunci utama, yaitu ethos, pathos, dan logos. Aristoteles mengungkapkan bahwa komunikasi persuasif dipandang sebagai kunci untuk mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan juga perilaku mahasiswa dengan mengoptimalkan 3 pilar tadi. Yang pertama ada kredibilitas sumber atau ethos, yang mana pesan harus disampaikan oleh tokoh yang inspiratif dan jujur dan berupa tokoh panutan, dan juga bukan tokoh formal saja. Seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa itu sebagai orang-orang Gen Z atau anak-anak Gen Z yang lebih percaya dengan tokoh atau influencer yang mereka percaya. Jadi dari situ mereka akan lebih paham dan memiliki rasa bela negara. Lalu yang kedua ada daya tarik logika atau logos, yang mana hal ini memiliki argumen yang harus masuk akal, yang mainkan bukti nyata dan juga masalah kebangsaan dengan dunia nyata. Jadi mahasiswa itu akan lebih percaya apabila hal-hal tersebut dikaitkan dengan argumen yang nyata dan juga relate dengan dirinya sendiri. Jadi dari situ mereka akan merasa memiliki akan bangsa ini. Selanjutnya ada sentuhan emosi atau pathos, yang mana hal ini membangkitkan emosi positif melalui kebanggaan dan juga harapan melalui cerita sukses pemuda, bukan hanya fokus pada ketakutan. Jadi bela negara itu harus dikemas dengan sesuatu yang membanggakan agar mahasiswa itu lebih termotivasi untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, terutama pada bela negara. Nah, strategi persuasif ini dapat diterapkan dalam konten-konten digital yang relate, terus juga ada memanfaatkan pengaruh sesama. Jadi mahasiswa itu akan lebih percaya apabila teman sebayanya juga memiliki kemampuan tersebut. Jadi mereka terdorong untuk menguatkan satu sama lain. Selanjutnya ada fokus pada aksi yang nyata. Kita sebagai mahasiswa juga bisa membuat aksi pengabdian seperti di masyarakat, lingkungan, dan juga sosial, dan itu dapat menumbuhkan rasa bela negara kita. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi persuasif ini penting sebagai jembatan untuk mengubah paksaan menjadi kesadaran diri, terutama bagi mahasiswa, untuk menjaga keutuhan negara sebagai investasi penting di masa depan untuk partisipasi aktif yang berkelanjutan. Nah, sekian pemaparan garis besar dari artikel yang saya buat. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.